Seseorang yang berdosa dapat bebas dari cengkraman si setan ketika dia sudah menikmati berita Injil yang adalah kekuatan Allah di dalam dirinya. Maka kita yang sudah mendengar dan menghidupi Injil akan dimampukan menjalani kehidupan dalam terangnya. Tentunya sebagai orang-orang Kristen yang hidup dalam kekuatan Allah. Jangan sampai pernah energi kita habis hanya untuk perselisihan di antara sesama. Dalam hal ini, mari terus-menerus belajar akan kebenaran Allah, sehingga derap langkah kita menjadi berkat bagi dunia. Janganlah sesama pengikut Kristus saling sikut, menyikut, atau tidak saling menopang dikarenakan berbeda sinode atau berbeda tempat. Ingatlah, kita semuanya adalah umat manusia yang menerima belas kasihan Allah di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu ketiga setelah Epifanias, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dengan ini sangat perlu berdampak bagi kita yang sudah ditebus. Kita boleh hidup berdamai dengan yang lain. Tetap seia sekata. Jangan sampai ada sikisme. Maka perlu memulihkan pertentangan dengan erat bersatu dalam Kristus yang dituliskan dalam bahasa Yunani, katartizo, memperbaiki jala, menambal, atau memperbaiki tulang patah. Maka sangat diperlukan kehati-hatian yang boleh kita bandingkan juga dalam istilah bahasa Batak, manat mardongatu, di mana sebagai sesama saudara harus saling menghormati. Jangan sampai salah paham. Lalu kemudian sangat perlu hidup jemaat sehati sepikir, satu di dalam akal budi dan logika, benar-benar dalam seluruh hati dan pikiran untuk memahami kebenaran pemahaman bersama ini akan membuahkan kerukunan. Inilah keberadaan komunitas umat Tuhan.
atau yang dikatakan Kristen. Bila mana masih ada pro kontra, golongan ini, golongan itu, tentunya semua melebur bersatu dalam ketundukan kepada kebenaran Kristus. Injil yang diberitakan pasti akan membawa pengaruh di dalam diri umat percaya. Kelompok-kelompok yang menimbulkan perselisihan, bila mana ada dalam komunitas Kristen, perlu selalu untuk mengingat bahwa Kristus tidak terbagi-bagi. Dan jangan sampai lupa bahwa Kristuslah yang sudah tersalib, yang mempersatukan manusia dengan Allah, juga dengan sesama. Dalam memberitakan Injil, sebagaimana para rasul, bukan dengan hikmat dunia, tetapi adalah dengan hikmat Allah. Ketika kita pintar, hebat, kita tentunya tidak akan mengandalkannya, namun tetap mengandalkan Allah yang memampukan kita. Tuntunan Roh Kuduslah yang akan mendidik, mengarahkan apa yang sangat diperlukan dalam tugas tanggung jawab kita saat menyuarakan, menuliskan, mempraktekkan hidup yang dituntun oleh Dia. Kita sebagai pemberita Injil, memberitakan salib yang memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab dengan salib, maka sudah nyata kasih Allah, di mana Tuhan Yesus menderita, mati tersalib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka berita salib menjadi berita sukacita bagi kita manusia berdosa. Begitulah kemarin, ketika kami berada di belakang ambulans yang hendak mengantar jenazah ke tempat perhentian sementara. Ada diskusi dengan teman, mengapa kendaraan di depan tersebut tidak ada lagi lambang palang merah yang terkadang dikatakan dengan salib. Justru kesimpulan perenungan kami, disitulah kekuatan salib yang masih terus diperbincangkan hingga sekarang. Maka biarlah kita senantiasa hidup di dalam terang Injil sebagai kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita, umat berdosa ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengingatkan kami bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Keselamatan kami akan nyata juga dalam sikap hidup kami untuk boleh saling menerima dalam interaksi sebagai sesama manusia yang telah ditebus. Bila mana Injil telah nyaring terdengar di dalam diri kami, hal itu akan nyata dalam sikap hidup kami yang senantiasa bersikap dalam terang. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.